Pagi di pasar timur selalu dimulai dengan suara tarikan pintu kios, aroma bawang merah, dan langkah-langkah pedagang yang bergegas. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang selalu menonjol meski ia kini hanya mengenakan rompi lusuh tukang parkir. Sugeng, pria berumur 50 tahun, berjalan pelan sambil membawa peluit usang. Sorot matanya tenang, namun terselip kedalaman yang hanya dimiliki orang yang pernah hidup dalam dunia keras. Dulu, Sugeng bukanlah siapa-siapa di pasar ini. Ia adalah jawara paling disegani di Jawa Barat, nama yang bahkan pernah dibisikkan dengan hormat oleh para pendekar jalanan. Tubuhnya pernah berdiri tegap seperti karang, dan tinjunya pernah meruntuhkan geng-geng brutal yang mengacaukan kampung. Tetapi waktu berjalan, dan Sugeng memilih meninggalkan dunia kekerasan demi hidup damai. Kini, di bawah cahaya matahari yang memantul pada aspal pasar, ia terlihat seperti pria tua biasa, tangan kirinya sedikit bergetar, entah karena usia atau karena kenangan masa lalu yang terus ia kubur. Warga yang mengenalnya hanya sedikit, dan mereka pun tak pernah benar-benar tahu siapa Sugeng dulu. Bagi banyak orang, ia sekadar tukang parkir yang selalu tersenyum dan tak pernah mencari ribut. Sugeng duduk di bangku kayu reyot dekat pintu masuk pasar. Dari posisinya itu, ia memperhatikan pedagang membuka lapak, saling menyapa, seakan ingin memastikan semua orang merasa aman. Ia bukan hanya tukang parkir, dalam hatinya, ia merasa bertanggung jawab menjaga tempat itu, menjaga orang-orang yang mengingatkannya pada keluarga yang dulu ia gagal lindungi. Tiap pagi, Sugeng selalu menatap lama pada gedung-gedung kosong di seberang pasar, tempat ia dulu pernah menghabiskan malam-malam latihan bela diri. Tempat itu kini tinggal puing dan tanda bahwa masa lalu memang tak selalu bisa dipertahankan. Namun setiap hari ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah seorang legenda benar-benar bisa mati? Atau hanya tertidur menunggu waktu untuk bangkit? Di antara keramaian, Sugeng kadang melihat anak-anak kecil berlari-larian sambil tertawa. Mereka membuatnya tersenyum tipis, senyuman yang menutupi luka lama yang masih menusuk. Ia pernah bersumpah untuk tak lagi menggunakan kekuatannya, karena kekuatan itulah yang dulu merebut orang-orang yang ia cintai. Namun dunia tak selalu memberi ruang bagi orang yang ingin berubah. Meskipun hidup sederhana, Sugeng masih punya wibawa yang sulit disembunyikan. Para pedagang tua sering datang hanya untuk menyapa, meminta bantuan ringan, atau sekadar bercerita tentang hari mereka. Ada sesuatu dari cara Sugeng menatap yang membuat orang merasa aman. Seolah ia bisa mengusir segala bahaya hanya dengan berdiri di depan mereka. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sampai beberapa bulan terakhir, ketika kabar menyelinap tentang geng baru yang mengincar pasar timur. Sugeng mendengarnya dengan hati yang berat, tapi tetap berharap badai akan berlalu tanpa harus menyeretnya kembali ke dunia lama. Ia tak pernah menyangka bahwa hidup damainya akan diuji, dan bahwa dalam waktu dekat, pasar timur akan menjadi panggung pertarungan yang mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya di pasar timur tidak lagi sama. Ketika matahari baru naik setinggi ujung pohon kelapa, suasana pasar sudah dipenuhi desas-desus menegangkan. Pedagang berbisik sambil menatap ke arah jalan besar, jalan yang kini dipenuhi anak-anak muda berjaket hitam, bertato, dengan tatapan yang tak pernah menunjukkan niat baik. Mereka adalah orang-orang pendi, sosok yang tiba-tiba naik menjadi penguasa dadakan. Pasar timur mulai bergetar oleh kehadiran mereka. Sugeng memperhatikan mereka dari kejauhan, pelan dan penuh perhitungan. Tubuhnya yang dulu selalu siap menghadapi bahaya kini terasa berat. Ia tahu betul jenis orang seperti pendi, preman yang haus kekuasaan, yang baru mencicipi kebebasan setelah keluar dari penjara. Pendi bukan sekadar menakut-nakuti. Ia adalah badai yang ingin membuktikan diri dengan menaklukkan siapapun di hadapannya. Setiap langkah pendi terasa seperti ancaman. Ia berjalan di tengah pasar dengan dada membusung dan suara keras, seakan seluruh tempat itu adalah miliknya. Tangannya memegang tongkat besi, sementara anak buahnya mengelilingi kios-kios, memungut uang keamanan dari pedagang yang tak berdaya. Para penjual yang dulu ceria kini menunduk, takut bersuara salah. Sugeng hanya bisa menahan napas panjang melihat beberapa pedagang tua dipaksa membayar. Ia ingin berdiri, ingin bersuara, namun masa lalu dan janjinya menahannya. Ia bukan lagi jawara, ia hanyalah tukang parkir yang ingin hidup damai. Tetapi tatapan pedagang, yang diam-diam meminta pertolongan, membuat dadanya terasa sesak, seolah jiwanya berteriak agar ia tidak tinggal diam. Suatu pagi, Pendi berhenti tepat di depan lapak Ujang, pedagang sayur tertua di pasar timur. Dengan senyum menyeringai,
ia meminta uang keamanan yang jumlahnya tak masuk akal. Ujang mencoba menjelaskan bahwa dagangannya belum laku banyak, namun Pendi malah mendorongnya hingga tersungkur. Warga sekitar hanya bisa menatap, menahan napas, takut ikut menjadi sasaran berikutnya. Sugeng yang melihat kejadian itu mengepalkan tangan begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Ia merasakan amarah lama yang sudah bertahun-tahun ia kubur mulai menyala kembali. Ia tahu membiarkan ketidakadilan adalah kesalahan besar di masa lalunya, dan ia tak ingin mengulangi itu. Tetapi ia juga tahu bahwa sekali ia bangkit sebagai jawara, tak akan ada jalan kembali. Pendi lalu menatap langsung ke arah Sugeng, seolah sengaja menantangnya. Senyuman miringnya mengandung pesan yang jelas, giliranmu akan datang, orang tua. Bagi Sugeng, tatapan itu lebih dari sekadar ancaman. Itu adalah pengingat bahwa badai sudah memasuki hidupnya, memaksanya memutuskan apakah ia akan tetap menjadi tukang parkir, atau kembali menjadi legenda yang dulu ditakuti. Ketika Pendi dan anak buahnya pergi setelah menebar teror, suasana pasar masih membeku. Warga memandang Sugeng dengan harapan yang tak terucapkan. Mereka tahu siapa dirinya dulu, meski tak pernah berani membahasnya. Sugeng menatap langit yang tampak muram, lalu menatap kembali pasar yang kini seperti berada di bawah bayang-bayang hitam. Dalam keheningan itu, Sugeng mulai menyadari bahwa pasar timur mungkin tidak akan selamat tanpa dirinya. Hari itu, terik matahari menyengat lebih panas dari biasanya, seolah alam pun gelisah melihat apa yang sedang terjadi di pasar timur. Sugeng berdiri di area parkir, mengatur kendaraan seperti biasa. Namun pikirannya tidak tenang. Bayangan Pendi dan gengnya yang semakin menjadi-jadi mengubah pasar yang dulu damai menjadi tempat penuh tekanan. Sugeng tahu sesuatu sedang menunggu untuk meledak. Tak lama kemudian, suara knalpot keras memecah ketenangan. 3 motor besar berhenti tepat di depan area parkir yang dijaga Sugeng. Anak buah Pendi turun dengan gaya sok berkuasa, tertawa keras seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa mereka mendominasi tempat itu. Salah satu dari mereka menyenggol rambu parkir hingga jatuh, sengaja, dengan tatapan menantang. Parkir di sini bayar 2 kali lipat sekarang, kata salah satu preman berjaket hitam sambil menunjuk dada Sugeng. Nadanya memerintah, menuntut. Ini perintah baru dari Bang Pendi. Semua setoran harus lewat kami. Paham, Pak Tua? Suasana pasar langsung sunyi. Semua mata tertuju pada Sugeng, menunggu bagaimana ia akan bereaksi. Sugeng tidak langsung menjawab. Ia menatap preman itu dengan sorot mata tajam yang sudah lama tidak ia keluarkan. Sorot yang membuat beberapa pedagang merinding meski mereka tidak mengerti. Mengapa? Dengan suara tenang namun kokoh, Sugeng berkata, "Saya hanya mengurus parkir. Kalian tidak perlu ikut campur." Kata-kata sederhana itu membuat wajah para preman menegang. Salah satu dari mereka, yang bertubuh paling besar, maju 2 langkah. "Berani juga lo, Pak Tua." Ia menepuk dada Sugeng keras, berusaha memancing emosi. "Kayaknya lo belum tahu siapa yang menguasai pasar sekarang." Dorongan itu cukup kuat untuk membuat Sugeng kehilangan keseimbangan, tetapi ia tetap berdiri tegak tanpa membalas. Namun dalam matanya, bara lama mulai hidup. Para pedagang yang melihat kejadian itu mulai berkumpul dari kejauhan. Mereka takut, namun juga penuh harapan. Banyak dari mereka tahu siapa Sugeng sebenarnya, atau setidaknya pernah mendengar cerita samar tentang masa mudanya. Namun mereka juga tahu, melawan geng Pendi berarti membuka pintu pada kekacauan yang lebih besar. Mereka terjebak antara ketakutan dan keinginan untuk bebas. Ketika preman-preman itu pergi sambil tertawa mengejek, Sugeng meraih rambu parkir yang jatuh dan mendirikannya kembali. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena menahan diri. Ada sesuatu dalam dirinya yang sedang dipanggil oleh situasi ini. Sesuatu yang telah lama tidur, namun kini mulai bangkit setelah melihat ketidakadilan semakin merajalela. Pada sore hari, Sugeng duduk kembali di bangku reyot dekat pintu masuk pasar. Deru motor geng Pendi masih terdengar menjauh. Warga memandangi Sugeng dari jauh dengan mata penuh kecemasan. Mereka tahu konflik ini baru awal. Sugeng pun tahu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan firasat bahwa hidup damainya akan segera terkoyak. Bibit konflik telah ditanam, dan cepat atau lambat, semuanya akan meledak. Sore itu, pasar timur tidak lagi berdenyut seperti biasanya. Suasana yang biasanya ramai dengan tawar-menawar kini terasa berat, seolah udara pun ikut menahan napas. Di tengah gang pasar, suara derap langkah sepatu berat terdengar mendekat.
Sosok itu muncul, Pendi. Tubuh besar, wajah penuh bekas luka, dan tatapan yang menyimpan kebencian terhadap dunia. Setiap langkahnya membuat pedagang buru-buru menunduk. Pendi berhenti di tengah pasar, memandang sekeliling seperti seekor raja hutan yang baru mencengkeram wilayah baru. "Mulai hari ini, pasar timur di bawah gue," katanya lantang. Anak buahnya bersorak, membuat beberapa pedagang gemetar. Di balik suara itu, Sugeng yang sedang duduk merasa dadanya dipukul oleh kenyataan. Inilah sumber kekacauan yang selama ini ia hindari. Tanpa basa-basi, Pendi memerintahkan anak buahnya memungut uang keamanan. Tidak ada tawar-menawar, setiap kios harus membayar, termasuk kios kecil milik pedagang-pedagang yang hampir tidak bisa makan. Siapa yang menolak, langsung dipukuli atau kiosnya dirusak. Pendi menikmati pemandangan itu, ia menyeringai setiap kali mendengar pedagang memohon ampun. Sugeng melihat dari jauh, rahangnya mengeras. Ini bukan sekadar preman biasa. Pendi adalah produk dari dunia keras yang dibiarkan tumbuh tanpa kontrol. Lelaki itu menghancurkan semuanya tanpa ragu, dan semakin banyak warga yang diperas, semakin kuat gengnya. Sugeng ingin bangkit, tapi hatinya masih tarik ulur dengan janji lama yang sulit ia patahkan. Di sudut pasar, seorang ibu muda berusaha melindungi dagangan buahnya ketika seorang preman menendangnya. Buah-buahnya berhamburan, sebagian hancur diinjak. Ibu itu menangis, memohon. Pendi hanya menonton sambil mengepulkan asap rokok. "Biar tahu rasa," katanya dingin. Pedagang lain ingin membantu, tetapi ketakutan menahan langkah mereka. Tiba-tiba, mata Pendi menangkap Sugeng. Ia menatap lama, seperti menilai apakah pria tua itu ancaman atau sekadar bayangan masa lalu. Pendi kemudian melangkah mendekat. "Lo yang ngatur parkir di sini, iya?" tanyanya dengan nada meremehkan. Sugeng mengangguk pelan. Pendi menyeringai. "Mulai besok, lo setor ke gue. Jangan bikin gue naik darah." Sugeng menahan napas. Suara terpendam di hatinya berteriak ingin melawan, tetapi tubuhnya tetap diam. "Saya hanya mencari nafkah, Bang," katanya pelan. Namun jawaban itu justru membuat Pendi tertawa keras. "Nafkah? Semua nafkah di sini lewat gue." Ia menepuk pundak Sugeng dengan keras hingga tubuh pria tua itu sedikit terdorong. Warga yang menyaksikan merasa tersayat, bukan karena Sugeng dihina, tetapi karena mereka tahu dialah satu-satunya harapan mereka. Dan harapan itu sedang diinjak-injak. Ketika Pendi meninggalkan tempat itu, suasana pasar masih terasa seperti setelah badai. Pedagang menatap Sugeng seakan bertanya, apakah ini akhir? Sugeng menunduk lama, tangannya menggenggam celana kerjanya, berusaha meredakan amarah yang muncul dari jauh di dalam dirinya. Ia tahu badai baru saja dimulai. Dan cepat atau lambat, pasar timur akan memaksanya memilih, tetap diam, atau kembali menjadi legenda yang pernah mengguncang Jawa Barat. Pagi berikutnya, udara pasar timur terasa seperti dipenuhi kabut kekhawatiran. Biasanya, suara pedagang yang memanggil pelanggan terdengar riuh sejak matahari terbit. Namun hari itu, semuanya terasa lebih senyap, berhati-hati, seolah setiap orang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Sugeng tiba lebih awal dari biasanya, berdiri lama di dekat gerbang pasar sambil mengamati keramaian yang tak lagi ceria. Ia belum meletakkan peluit di kantong ketika deru motor kembali terdengar. 3 motor besar muncul dari sisi barat pasar, dan kali ini Pendi sendiri yang memimpin. Tubuh kekarnya terlihat makin mengintimidasi dengan rantai kecil yang menggantung di tangan. Warga yang melihatnya segera mundur, memberi jalan seperti air yang terbelah oleh batu besar. Sugeng merasakan firasat buruk merayap ke dadanya. Pendi turun dari motor tanpa senyuman. "Sugeng!" teriaknya keras, mengundang puluhan pasang mata. Sugeng menoleh perlahan. Pendi berjalan mendekat sambil menepuk-nepuk rantai di tangannya. "Lo pikir gue lupa pembicaraan kemarin? Mana setoran lo?" Suasana pasar langsung membeku. Sejauh mata memandang, tak ada pedagang yang berani bersuara. Sugeng menghela napas panjang. "Saya sudah bilang, saya hanya mengurus parkir. Tidak ada yang saya pungut selain uang resmi." Jawabannya tenang, tetapi getar kecil terdengar dalam suaranya. Bukan karena takut pada Pendi, tetapi karena ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan mengubah niat preman itu. Pendi tersenyum sinis, senyum yang membuat beberapa pedagang gemetar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Pendi menendang papan parkir hingga patah. Suaranya menggelegar, membuat beberapa anak kecil yang melihat dari kejauhan menjerit ketakutan. "Lo pikir gue main-main sama lo, Pak Tua?"
teriaknya. Rantai di tangannya berputar, kemudian dihentakkan ke meja kayu di dekat Sugeng hingga meja itu hancur berkeping-keping. Sugeng refleks mundur satu langkah. "Gue kasih waktu sampai besok pagi," kata Pendi dengan suara mengancam. "Kalau lo gak setor, bukan cuma papan parkir yang gue hancurin, tapi elo yang gue bikin gak bisa berdiri selamanya." Kata-kata itu meluncur seperti racun. Sugeng tidak menjawab, ia hanya menatap Pendi dengan mata yang menyimpan emosi berbeda, bukan takut, tapi kesedihan yang dalam. Warga yang menyaksikan mulai meneteskan air mata dalam diam. Mereka tahu Sugeng tidak bersalah. Mereka tahu Sugeng bukan penjahat. Ironisnya, justru pria tua itulah yang harus menanggung beban konflik yang mereka semua tak mampu lawan. Ujang, pedagang sayur, menatap Sugeng dengan mata memohon, seakan berkata, "Tolong, jangan biarkan pasar ini hancur." Ketika Pendi dan gengnya pergi, meninggalkan jejak kerusakan dan ketakutan, Sugeng berdiri kaku. Tangan kirinya mengepal kuat tanpa disadari. Di dalam dadanya, pertempuran lain sedang terjadi, antara janji lamanya untuk meninggalkan dunia kekerasan, dan kewajiban moral yang berteriak meminta ia melindungi yang tertindas. Hari itu, Sugeng menyadari satu hal, ancaman ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh pasar timur. Dan cepat atau lambat, ia harus memilih. Sore itu, suasana pasar timur seperti langit mendung yang menahan hujan. Sugeng berjalan perlahan di antara kios-kios, mencoba menenangkan pikirannya setelah ancaman Pendi pagi tadi. Namun setiap langkah terasa berat. Ia melihat wajah-wajah pedagang yang memandangnya dengan diam, penuh harapan sekaligus ketakutan. Mereka tidak meminta Sugeng melawan, tetapi di mata mereka ada bisikan tak terucapkan, "Kami tidak punya siapa-siapa selain engkau." Tiba-tiba terdengar suara ribut dari sisi utara pasar. Sugeng segera menoleh. Beberapa preman anak buah Pendi tampak sedang mengitari seorang pedagang tua, Pak Saman, lelaki sepuh yang hanya menjual ikan asin dengan meja kecil. "Setor, cepat, jangan alasan miskin mulu," teriak salah satu preman sambil menendang keranjang ikan asin hingga berserakan. Pak Saman gemetar sambil menahan sakit di pinggangnya. "Pak, saya benar-benar tidak ada uang lebih, dagangan saya belum laku," suaranya serak, memohon. Namun premannya malah semakin brutal. "Kalau nggak bisa bayar, lo gak usah jualan di sini. Minggir." Ia mendorong tubuh tua itu hingga hampir jatuh. Pedagang lain ingin membantu, tapi ketakutan menahan kaki mereka. Sugeng berdiri di kejauhan, tubuhnya tegang. Ada sesuatu yang pecah dari dalam dirinya ketika melihat Pak Saman merangkak mengumpulkan barang dagangannya sambil menangis lirih. Kenangan lama menerjangnya, kenangan tentang masa mudanya, ketika ia gagal melindungi orang-orang yang ia sayangi. Luka itu, yang selama bertahun-tahun ia tutup rapat, kembali menganga. Preman itu kemudian mendorong lagi Pak Saman, kali ini lebih keras. "Cepat pergi dari sini, pasar ini milik Bang Pendi," teriaknya. Suara itu bergema di kepala Sugeng. Kata-kata itu seperti tamparan yang menghina seluruh warga pasar. Sugeng merasakan amarah yang sudah lama padam kini menyala seperti bara yang akhirnya mendapat oksigen. Tanpa sadar, Sugeng melangkah maju. Langkahnya stabil, tenang, namun penuh energi gelap yang sudah lama ia pendam. Beberapa pedagang yang mengenal tatapan Sugeng dulu langsung merinding. Sorot mata pria itu bukan lagi sorot seorang tukang parkir, melainkan sorot mata seorang jawara yang dulu ditakuti bahkan oleh preman-preman kelas berat. Anak buah Pendi menghentikan tindakannya ketika melihat Sugeng mendekat. "Apaan lo, Pak Tua?" teriaknya, mencoba terlihat berani. Tapi nada suaranya berubah ketika Sugeng hanya berdiri, menatap langsung ke matanya tanpa berkedip. Diam, mencekam, seolah waktu berhenti. Bahkan suara pasar pun lenyap di telinga warga yang menyaksikan. Sugeng tidak berkata apa-apa, hanya tatapannya yang berbicara, tatapan yang mengatakan bahwa kesabarannya telah mencapai batas terakhir. Preman itu mundur setengah langkah tanpa sadar. Warga menahan napas. Mereka tahu, hari itu adalah hari ketika sesuatu dalam diri Sugeng pecah. Dan ketika legenda yang tidur mulai bangkit, badai besar pasti mengikuti. Malam turun perlahan di pasar timur, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu kios satu persatu padam, menyisakan bayang-bayang panjang di antara lorong sempit pasar. Sugeng berjalan sendirian melewati tempat itu, seolah ingin memastikan semuanya aman. Namun hatinya tidak tenang. Tatapan warga siang tadi, jeritan Pak Saman,
dan perilaku brutal geng Pendi berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Ketika tiba di rumah kecilnya di pinggir kota, Sugeng duduk di lantai bambu tanpa menyalakan lampu. Ia menatap gelap, membiarkan pikirannya bekerja tanpa gangguan. Di usia 50 tahun, ia seharusnya menikmati ketenangan, bukan kembali tenggelam dalam dunia kekerasan yang pernah ia tinggalkan. Tetapi dunia tampaknya tidak ingin membiarkannya beristirahat. Dengan tangan gemetar pelan, Sugeng meraih kotak kayu tua yang ia simpan di bawah ranjang. Kotak itu selalu tertutup, selama belasan tahun. Tidak ada yang tahu apa isinya, bahkan warga terdekat sekalipun. Ketika ia membuka tutupnya, aroma kayu lama bercampur dengan kenangan masa muda memenuhi ruangan. Di dalamnya terdapat ikat kepala merah tua, sabuk pelatihan, dan foto lamanya saat masih menjadi jawara yang disegani. Ia memegang ikat kepala itu dengan perlahan, seperti menyentuh bagian dirinya yang hampir terlupakan. "Aku sudah janji," gumamnya lirih. Dulu ia bersumpah pada almarhum istrinya untuk tidak lagi menumpahkan darah, tidak lagi hidup sebagai lelaki yang ditakuti. Tapi dunia yang keras memaksa janji itu dibenturkan dengan kenyataan pahit, bahwa jika ia tidak bangkit, warga Pasar Timur akan terus menderita. Sugeng menutup mata, dan masa lalunya datang seperti kilatan petir. Wajah istrinya, Lestari, tersenyum lembut. Suara putrinya yang dulu selalu memanggil, "Ayah," kini suara itu hanya tinggal gema yang menghantui malam-malam sepinya. Mereka pergi karena konflik masa lalu yang melibatkan dirinya, konflik yang seharusnya ia cegah. Sejak itu, ia percaya kekuatan hanya membawa kehilangan. Namun peristiwa siang tadi mengguncang hatinya. Melihat Pak Saman dipukul, melihat ibu muda menangis, melihat warga pasar hidup dalam teror, Sugeng merasakan rasa bersalah yang sama seperti dulu. Ia telah membiarkan ketidakadilan menyentuh orang-orang yang tak mampu melawan. Dan ia tahu, jika ia terus diam, tragedi lebih besar akan terjadi. Dengan napas berat, Sugeng mengikat kembali ikat kepala merah itu di tangannya. Ia tidak memakainya, belum. Tapi sekadar menggenggamnya membuat tubuhnya kembali merasakan berat tanggung jawab yang dulu ia pikul. "Kalau aku harus kembali," bisiknya, "aku akan kembali bukan untuk berkuasa, tapi untuk melindungi." Di luar rumah, angin malam bertiup keras, membuat pintu kayu tua bergerak. Sugeng menatap keluar jendela, ke arah Pasar Timur yang jauh di kejauhan. Ia tahu badai sedang mendekat, dan mungkin besok, hidupnya akan berubah selamanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia siap berdiri kembali. Bukan sebagai tukang parkir, tapi sebagai Sugeng, sang jawara yang pernah mengguncang Jawa Barat. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika suara langkah kaki terdengar terburu-buru di depan rumah Sugeng. Ketukan keras menghantam pintu kayu tuanya. "Pak Sugeng, Pak Sugeng, tolong buka." Suara itu terdengar panik, hampir pecah. Sugeng mengenali suara itu, Sari, ibu muda yang kemarin menangis karena lapaknya dihancurkan geng Pendi. Sugeng membuka pintu, dan Sari langsung menunduk sambil terisak. "Mereka datang lagi, Pak, kali ini jumlahnya lebih banyak." Sugeng merasakan detak jantungnya berdegup lebih cepat. Di balik Sari, beberapa warga pasar lainnya berdiri dengan wajah pucat. Ada Pak Wiryo yang biasanya tegar, tetapi kini kedua tangannya gemetar. Ada anak kecil yang memeluk kaki ibunya, ketakutan. "Pendi bawa orang luar, Pak, katanya hari ini pasar harus resmi diambil alih. Kalau tidak, mereka ancam bakar kios-kios." Kata bakar itu seperti petir yang menghantam Sugeng. Kenangan rumahnya yang dulu hangus akibat perselisihan masa lalu menembus hatinya. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir bayangan kelam itu. "Kenapa kalian datang ke saya?" tanyanya pelan. "Saya ini cuma tukang parkir." Namun ia tahu, kata-kata itu hanya untuk menenangkan batin yang sedang goyah. Pak Wiryo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Sugeng, kami tahu siapa sampean sebenarnya," ucapnya lirih. "Kami tahu masa lalu sampean bukan sekadar cerita. Kalau bukan panjenengan yang berdiri untuk kami, siapa lagi?" Warga lain mengangguk pelan, meski ketakutan tetap terpampang jelas di wajah mereka. Mereka tidak butuh jawara, mereka hanya butuh seseorang yang berani berdiri di depan ketika semua orang lain mundur. Sugeng merasakan sensasi yang sudah lama ia lupakan, campuran antara tekad dan ketakutan. Ia menatap mata setiap warga, dan di sana ia melihat harapan yang mereka pegang seperti nyala lilin terakhir dalam gelap. Pelan-pelan, Sugeng masuk ke dalam rumah. Ketika ia keluar kembali,
ia memegang sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Ikat kepala merah tua itu kini melingkar di genggamannya. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, hampir tidak percaya. "Pak, sampean yakin?" Sugeng tidak menjawab, ia hanya mengikat perlahan kain itu di kepalanya. Gerakannya tenang, tanpa drama, tetapi justru itu yang membuat keberanian warga mengalir seperti air panas yang mendidih. Ketika ikatan terakhir terpasang, mata Sugeng berubah menjadi dingin, fokus, namun menyimpan bara tekad yang sulit diabaikan. "Ayo," ucap Sugeng dengan suara pelan, tetapi tegas. "Kita ke pasar." Warga spontan memberi jalan. Setiap langkah Sugeng diiringi tatapan yang penuh harap. Di kejauhan, dari arah pasar, suara truk terdengar mendekat. Mesin-mesin kasar itu memecah keheningan pagi, membawa ancaman yang semakin dekat. Sorot mata Sugeng tertuju ke arah itu, seakan ia sudah siap menghadapi apapun yang menunggu. Ketika matahari akhirnya muncul dari balik gedung-gedung tua, cahayanya jatuh tepat di wajah Sugeng yang kini berdiri tegap bersama warga. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini Pasar Timur akan menentukan nasibnya. Sugeng menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia melangkah sebagai dirinya yang sesungguhnya. Fajar telah membawa ancaman, namun juga membawa keberanian baru. Lorong tengah Pasar Timur berubah menjadi arena maut ketika Sugeng melangkah masuk. Para preman yang tersisa setelah kekacauan sebelumnya berkumpul, wajah mereka penuh amarah dan dendam. Darah yang mengering di lantai bercampur dengan air sisa hujan malam tadi, membuat aroma besi menusuk hidung siapapun yang lewat. Sugeng menghentikan langkahnya di tengah lorong, tubuhnya penuh luka, napasnya berat, namun sorot matanya tetap tegak, seperti batu karang yang menantang badai. Salah satu preman bertubuh besar maju sambil membawa rantai. "Sugeng, kau pikir bisa hancurin geng kita begitu saja? Kami akan bikin kau menyesal lahir," teriaknya sambil memutar rantai di udara. Sugeng tidak menjawab, ia hanya mengangkat kuda-kudanya pelan. Preman itu menyerang lebih dulu, rantainya berdesing seperti ular ganas. Namun Sugeng, meski kelelahan, masih cukup cepat menangkap momen celah kecil di antara ayunan itu. Sugeng menyambar rantai itu dengan lengannya yang terluka, menahan sakit yang menyengat, lalu menarik keras hingga preman besar itu terseret ke arahnya. Dalam satu hantaman siku yang telak, tulang hidung preman itu patah. Tubuh raksasa itu tumbang menghantam meja pedagang sayur, membuat sayuran berterbangan ke udara seperti hujan hijau. Para saksi yang bersembunyi di antara kios-kios menahan napas, ngeri sekaligus takjub. Namun kemenangan itu tak bertahan lama. 3 preman lain langsung menyerbu dari sisi kiri dan kanan, memaksa Sugeng bergerak mundur. Sebuah pisau melintas memotong udara dan berhasil menggores pipinya. Darah mengalir, namun Sugeng menahan rasa perih itu seperti bukan apa-apa. Ia menendang sebuah peti kayu hingga terbalik dan memakainya sebagai perlindungan sesaat, sebelum melompat keluar dan menghantam salah satu penyerang dengan tendangan mendatar. Keributan itu menarik perhatian seluruh pasar. Warga yang bersembunyi kini mulai merayap keluar, melihat Sugeng bertarung sendirian melawan bayangan-bayangan kejam yang ingin menguasai hidup mereka. Sebagian warga mulai menangis lagi, bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena tidak percaya seorang lelaki tua berusia 50 tahun melindungi mereka dengan sisa tenaga yang hampir habis. Pertarungan semakin brutal ketika salah satu preman memukul kepala Sugeng dari belakang dengan gagang besi. Sugeng jatuh berlutut, pandangannya mulai berputar. Suara warga yang memanggil namanya terdengar seperti gema dari kejauhan. Preman itu menendang perut Sugeng berkali-kali, menghancurkan napasnya. Namun ketika preman itu hendak menusukkan pisau ke dadanya, Sugeng menangkap pergelangan tangannya, erat, sangat erat, seperti cengkeraman baja. Dengan sisa tenaga yang hampir mustahil dimiliki seseorang yang terluka sepertinya, Sugeng menarik preman itu ke bawah lalu membantingnya ke tanah. Suara tubuh yang menghantam lantai bergema keras. Sugeng terhuyung bangun, napasnya megap-megap, tubuhnya bergetar. Tapi matanya masih menolak menyerah. "Aku belum selesai," gumamnya, lebih seperti desis daripada suara manusia. Ketika ia berdiri kembali, suara langkah kaki yang berat terdengar dari ujung lorong. Semua preman yang tersisa tiba-tiba menunduk, bergerak ke samping, memberi jalan bagi seseorang. Dan dari balik bayangan gerbang lorong itu, muncullah sosok yang selama ini ditunggu, Pendi. Lengkap dengan senyum miring yang penuh kesombongan. "Sudah cukup main-mainnya, geng," katanya sambil menepuk-nepuk tangan.
Sekarang giliran saya. Lorong pasar mendadak sunyi ketika Pendi berjalan maju. Suara langkahnya yang berat terdengar seperti dentuman palu godam, memukul-mukul nyali semua orang yang menonton dari kejauhan. Sugeng berdiri terpincang di tengah lorong, tubuhnya penuh luka, napasnya berdesis seperti angin malam yang kehabisan tenaga. Namun ia tetap berdiri. Pendi tersenyum sinis melihat pria 50 tahun itu masih tegak. Kau keras kepala sekali, geng, seharusnya dari dulu kau paham siapa penguasa di sini. Sugeng tidak membalas, ia hanya mengibaskan darah dari pelipisnya. Pendi mendekat sambil membuka jaket kulitnya, memperlihatkan pisau genggam melengkung di pinggangnya, pisau yang terkenal sebagai alat eksekusi para pedagang yang menolak bayar uang keamanan. Para preman di belakangnya bersorak pelan, seperti anjing liar yang menunggu perintah majikan untuk menghabisi mangsanya. Dengar ya, geng, ujar Pendi sambil menepuk bahu Sugeng dengan arogan. Kau cuma tukang parkir tua yang hidup dari belas kasihan orang pasar. Sedangkan aku, ia menepuk dadanya sendiri. Aku yang tentukan siapa hidup, siapa mati, siapa bisa berdagang, siapa yang dibakar kiosnya. Dan hari ini, aku tentukan kau habis. Tangan Pendi bergerak cepat, menghantam perut Sugeng dengan tinju besi yang tersembunyi di dalam sarung tangannya. Sugeng terlempar ke belakang, menghantam kios ayam potong hingga rak kayu berjatuhan menimpanya. Warga yang menonton menjerit kecil. Sari menangis, menutupi mulutnya karena tak sanggup melihat Sugeng dihajar lagi. Namun saat debu mulai mereda, Sugeng merangkak bangun. Tubuhnya gemetar, tetapi matanya tetap menyala dengan tekad yang membakar dirinya dari dalam. Pendi mendecak kagum, masih bisa bangun, hebat juga, kakek. Pendi maju lagi, kali ini lebih cepat. Rangkaian pukulan diarahkan ke kepala dan rahang Sugeng. Setiap pukulan terdengar seperti suara kayu patah. Sugeng berusaha menangkis, namun kekuatannya mulai surut. Darah muncrat dari bibirnya, tetapi di tengah badai serangan itu, Sugeng melihat celah kecil, selisih sepersekian detik ketika Pendi mengangkat bahu sebelum memukul. Sugeng menangkis telak, lalu melepaskan satu pukulan balik tepat ke rusuk Pendi. Pendi terkejut, wajahnya berubah muram, tak lagi angkuh. Serangan itu membuatnya mundur setengah langkah. Ternyata masih ada taringnya, gumamnya sambil meludah darah. Amarah mulai membara di matanya. Pisau melengkungnya perlahan ditarik keluar, mengkilap terkena cahaya matahari pagi. Warga menelan ludah. Pertarungan pukul-pukulan sudah selesai, Pendi ingin memastikan Sugeng tidak akan bangun lagi setelah ini. Pendi mulai mengayunkan pisau itu, menciptakan suara mendesing yang menusuk telinga. Sugeng menatap senjata itu tanpa berkedip. Ingatan masa lalunya kembali, malam ketika ia kehilangan semuanya karena kehormatan yang dipertaruhkan. Malam ketika ia bersumpah tidak akan kembali memakai kekerasan ekstrim. Namun kini, melihat mata Pendi yang haus darah, mendengar warga menangis ketakutan, janji itu terpaksa ia injak lagi. Kalau ini harga untuk melindungi mereka, aku bayar, bisik Sugeng pada dirinya sendiri. Pendi menerjang seperti iblis lepas dari neraka. Pisau melingkar ke arah leher Sugeng. Namun tepat sebelum bila itu menyentuh kulitnya, Sugeng menggerakkan tubuhnya ke samping, menangkap pergelangan Pendi dengan kekuatan yang tak pernah ia keluarkan selama puluhan tahun. Suara teriakan Pendi menggema saat Sugeng memelintir tangannya. Pertarungan berubah dalam sekejap, dari duel biasa menjadi pertandingan hidup mati. Dan semua orang tahu, inilah momen yang akan menentukan nasib Pasar Timur. Suara sendi tangan Pendi yang terpelintir oleh cengkeraman Sugeng terdengar jelas, membuat para preman yang menonton tersentak mundur. Jeritan Pendi memecah kesunyian lorong yang penuh darah. AARRGH, lepasin, geng, lepasin. Namun Sugeng tidak melepaskan. Wajahnya datar, tapi matanya membara oleh kemarahan yang selama ini ia pendam. Sugeng bukan hanya bertarung untuk hidupnya, ia bertarung untuk semua warga yang telah dihancurkan harga diri palsu seorang preman dadakan bernama Pendi. Dalam gerakan cepat, Sugeng menendang lutut Pendi hingga lelaki itu jatuh berlutut, pisau melayang dari tangannya dan menabrak lantai besi pasar dengan suara nyaring. Pendi mencoba merebut pisau itu kembali, namun Sugeng lebih dulu menendangnya jauh ke bawah tumpukan peti. Warga yang melihat adegan itu menahan napas. Untuk pertama kalinya, penguasa palsu Pasar Timur terlihat bukan sebagai sosok menakutkan, melainkan sekadar manusia yang panik, ketakutan, dan kehilangan kendali. Namun Pendi belum menyerah. Dalam kepanikan, ia meraih balok kayu bekas rak dagang dan mengayunkannya ke kepala Sugeng.
Hantaman itu telak, cukup keras untuk membuat tubuh Sugeng goyah. Pandangan Sugeng bergetar, dunia seperti berputar, dan darah mengucur dari pelipisnya. Pendi bangkit sambil terengah-engah, wajahnya penuh kebencian. Kau pikir, kau bisa jatuhkan aku begitu saja? Aku Pendi, penguasa pasar ini. Sugeng menghapus darah dari wajahnya sambil tersenyum kecil, senyum tua seorang petarung yang sudah terlalu sering melihat orang gagah berubah menjadi pecundang. Penguasa, gumam Sugeng, penguasa tidak menyakiti orang lemah. Pendi mengamuk mendengar itu dan menerjang seperti banteng terluka. Tangannya meraih kerah baju Sugeng, mencoba menghantamnya, tetapi Sugeng memutar tubuhnya, lalu membalik posisi Pendi dan membantingnya ke lantai. Bantingan itu keras, sangat keras. Lantai pasar yang licin bergetar. Pendi mengerang, mencoba bangun, tetapi Sugeng menendang perutnya hingga preman itu terguling menabrak dinding kios. Kios retak, debu dan serpihan kayu berjatuhan. Warga yang menonton mulai berani mendekat beberapa langkah, sebagian menangis melihat Sugeng yang berdarah-darah namun tidak mau mundur. Mereka tahu, 1 detik saja Sugeng berhenti, Pendi akan kembali meneror mereka. Pendi merangkak, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Sugeng, katanya terputus-putus. Kita bisa, bagi wilayah. Kita damai saja. Sugeng melangkah pelan, setiap langkah seperti pukulan timpani dalam jantung Pendi. Kau salah, jawab Sugeng tanpa emosi. Ini bukan soal wilayah, ini soal orang-orang yang kau siksa. Pendi mencoba memukul, tapi pukulannya lemah dan kacau, seperti serangan orang mabuk. Sugeng menangkap tangannya dan memelintirnya ke belakang. Jeritan Pendi menggema lagi, kali ini lebih tinggi, lebih putus asa. Sugeng membanting Pendi ke tanah untuk terakhir kalinya. Preman itu terkapar, tubuhnya bergetar, napasnya tersengal-sengal. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi tawa iblis. Yang tersisa hanya seorang lelaki yang terjebak oleh kekuasaan yang tidak sanggup ia kendalikan. Warga mulai menangis, bukan karena takut, tetapi karena mereka melihat akhir dari penderitaan panjang pasar timur. Sugeng berdiri terhuyung, tatapannya kosong menatap Pendi yang tak lagi mampu bangun. Lorong itu sunyi, hanya suara napas berat Sugeng yang terdengar. Ia tidak mengangkat tangan sebagai pemenang. Ia tidak meneriakkan kemenangan. Ia hanya menatap warga dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Sudah selesai, pasar timur milik kalian lagi." Dan dengan itu, Sugeng roboh berlutut, bukan karena kalah, tetapi karena seluruh tenaga, seluruh sejarah, dan seluruh luka akhirnya menuntut tubuh tuanya untuk istirahat sejenak. Setelah Pendi tumbang, suasana pasar timur berubah menjadi hening yang mencekik. Warga yang sejak tadi bersembunyi satu persatu keluar dari balik kios, dari bawah meja, dari sudut-sudut gelap tempat mereka tiarap menahan ketakutan. Langkah mereka pelan, ragu, seolah takut suara kecil saja akan membangunkan kembali mimpi buruk yang baru saja berakhir. Dan di tengah lorong itu, Sugeng masih berlutut sambil menahan nyeri di dadanya, napasnya tersengal seperti angin tua yang hampir padam. Sari berlari paling cepat, ia jatuh berlutut di samping Sugeng, mengusap wajah lelaki itu dengan tangan gemetar. "Pak Sugeng, Pak, bangun, tolong jangan pergi," katanya dengan suara pecah. Air mata mengalir deras, menamparkan pipi Sugeng yang penuh goresan dan darah kering. Sugeng membuka satu matanya, tersenyum samar, seperti ayah yang menenangkan anaknya. "Aku, masih di sini," gumamnya pelan. Warga lain mulai berkumpul mengelilingi mereka. Pak Wiryo, yang biasanya paling keras, kini berlutut dan menangis seperti anak kecil. Pedagang lain memegang bahu Sugeng, sebagian menciumi tangannya, sebagian memeluknya tanpa kata. Seluruh emosi selama berbulan-bulan, ketakutan, kehilangan, marah, tertekan, tumpah di lorong itu, bercampur dengan darah Sugeng yang mengalir ke lantai. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan harapan nyata. Namun kemenangan itu terasa pahit ketika Sugeng tiba-tiba terbatuk keras. Darah segar keluar dari mulutnya. Warga langsung panik. "Pak Sugeng, tahan dulu, kami bawa ke puskesmas," teriak seorang pemuda. Tapi Sugeng mengangkat tangan, menolak dibawa pergi. "Bukan, belum, ada yang harus aku pastikan dulu," katanya sambil terengah. Tatapannya bergerak ke arah Pendi yang terkapar tak jauh dari sana. Pendi masih hidup, tetapi hanya dengan sisa-sisa napas. Wajahnya penuh ketakutan, tidak ada lagi kesombongan seorang raja pasar. Ketika tatapannya bertemu dengan mata Sugeng, ia langsung menunduk, tubuhnya bergetar. "Ampuni saya,
Geng tolong, saya salah. Saya cuma mau dihargai, ucapnya terputus-putus. Warga ingin maju menghajarnya kembali, tetapi Sugeng mengangkat tangan, mencegah mereka. Dengan sisa tenaganya, Sugeng merangkak mendekat. Setiap gerakan seperti menantang maut yang menunggu di balik napas berikutnya. Ketika ia sudah cukup dekat, Sugeng menatap Pendi lurus-lurus. Aku dulu, juga pernah seperti kau, katanya lemah. Ingin dihormati, ingin dianggap hebat, sampai akhirnya aku kehilangan segala yang berharga. Mata Sugeng berkaca-kaca. Jangan ulangi hidupku, Pen. Jangan ulangi. Pendi menangis keras seperti bocah yang baru sadar betapa kecil dirinya. Warga terdiam. Pemandangan itu seperti menyaksikan dua jiwa rapuh yang tersesat di jalan berbeda namun bertemu di titik yang sama, titik kehancuran. Sugeng, dengan tubuh tua yang penuh luka, tidak memberikan pukulan terakhir. Ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berat, pengampunan. Dan itu membuat banyak warga menangis lebih keras daripada sebelumnya. Karena di tengah neraka darah yang baru saja terjadi, masih ada cahaya kemanusiaan yang tidak padam. Sugeng akhirnya roboh sepenuhnya ke tanah. Sari menjerit dan memeluk tubuhnya. Pak Sugeng, tahan demi kami. Warga berlarian memanggil bantuan, beberapa memanggil tukang ojek untuk membawa Sugeng secepat mungkin ke puskesmas. Dan saat warga mengangkat tubuhnya bersama-sama, seolah menggotong seorang pahlawan desa, langit yang mendung mulai meneteskan hujan ringan. Hujan itu jatuh di tanah yang masih merah, seakan langit pun ikut menangis, atau ikut mendoakan sang legenda yang telah mengubah neraka Pasar Timur menjadi tempat yang memiliki harapan kembali. Sugeng dilarikan ke puskesmas kecil dekat pasar. Ruangan itu sempit, lampunya redup, dan peralatannya jauh dari memadai, namun para perawat bekerja secepat mungkin. Warga memenuhi halaman luar, sebagian berdoa, sebagian menangis, sebagian lagi hanya berdiri tanpa suara, menunggu kabar tentang lelaki tua yang telah mempertaruhkan segalanya demi mereka. Hujan yang turun sejak tadi membasahi wajah-wajah mereka, namun tidak ada yang beranjak pulang. Mereka menunggu, dan berharap. Di dalam ruangan, Sugeng terbaring lemah. Dadanya dibalut, lukanya dijahit, namun napasnya masih berat dan terputus-putus. Di sisi tempat tidurnya, Sari duduk sambil menggenggam tangan Sugeng dengan erat. Pak, kalau panjenengan pergi, siapa yang jaga pasar kami? Bisiknya lirih. Sugeng membuka matanya sedikit. Meski tubuhnya tak lagi kuat, senyum lembut itu masih ada. Bukan tugasku lagi, nak, sekarang giliran kalian yang jaga. Ketika kabar tersebar bahwa Pendi selamat namun ditahan aparat atas laporan warga, pasar perlahan kembali pulih. Para pedagang menata kiosnya, membersihkan darah yang mengering, dan memasang ulang papan dagang yang sempat hancur. Namun di hati mereka, ada rasa kosong, karena pahlawan mereka masih berjuang antara hidup dan mati di ruang kecil puskesmas itu. Pasar Timur mungkin telah menang, tetapi harga yang harus dibayar terlalu besar. Malam turun, dan warga menyalakan lilin di halaman puskesmas. Puluhan lilin menyala seperti bintang kecil yang jatuh ke bumi. Mereka menyebutnya, doa untuk Sugeng. Di ruangan kecil itu, Sugeng terbangun lagi untuk terakhir kalinya. Napasnya pelan, namun jernih. Ia melihat Sari, Pak Wiryo, dan beberapa warga yang menunggunya. Terima kasih, sudah percaya pada saya, ucapnya. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan angin. Sari menangis, memeluk tangan Sugeng lebih erat. Pak, jangan pergi, kami butuh panjenengan. Sugeng menggeleng pelan. Kalian tidak butuh jawara, kalian butuh keberanian. Dan itu sudah kalian punya. Air mata mengalir di pipi Sugeng, bukan karena sakit, tetapi karena akhirnya ia melihat sesuatu yang selama ini ia cari, kedamaian. Kedamaian yang ia pikir sudah tidak mungkin ia dapatkan lagi. Detik demi detik berlalu. Napas Sugeng semakin pelan, semakin teratur, lalu berhenti dengan tenang. Tidak ada suara teriakan, tidak ada kepanikan. Hanya kesunyian lembut, seolah dunia memberi ruang untuk kepergiannya. Sari menjerit pelan, disusul tangisan warga di luar yang tiba-tiba pecah, seolah satu kota kecil kehilangan ayahnya. Mereka tidak kehilangan tukang parkir. Mereka kehilangan penjaga terakhir mereka. Keesokan paginya, pasar tutup total. Warga mengantar jenazah Sugeng ke pemakaman kecil di bukit dekat pasar. Ratusan orang hadir. Tidak ada spanduk, tidak ada musik, tidak ada formalitas. Hanya doa, tangis, dan cerita-cerita tentang Sugeng, tentang keberaniannya, tentang ketulusannya,
tentang masa lalunya yang kelam namun berubah menjadi cahaya bagi banyak orang. Di atas makamnya, warga menancapkan papan kayu bertuliskan, Sugeng, jawara yang hidup untuk orang lain. Pasar Timur perlahan